3. Selidiki untuk mengetahui apa yang diinginkan pihak lawan, mengenyahkan kelemahan, dan menyingkap informasi penting. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Fida dari Fida Bacain Buku. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Trump Style Negotiation. Saat ini kita masuk ke bab 3, langsung kita ke isinya. Bab 3, selidiki untuk mengetahui apa yang diinginkan pihak lawan, mengenyahkan kelemahan, dan menyingkap informasi penting. Lanjut ke bukunya, bismillahirrahmanirrahim. Saat saya bernegosiasi, saya mulai dengan berupaya mengetahui apa yang memotivasi orang yang duduk berhadapan dengan saya di seberang meja. Ia bisa jadi seorang optimis yang beranggapan bahwa pasti akan ada hasil yang sukses, atau seorang pesimis yang yakin bahwa saya akan mencurangi mereka dan akhirnya mereka akan mendapatkan transaksi yang tidak menguntungkan. Jika demikian, saya harus mengambil hati si pesimis dan berupaya mengenalnya lebih jauh sebelum saya mengharapkan negosiasi kami berakhir dengan baik. Lelucon seperti lelucon kuda poni di awal bab 1 merupakan pemecah kebukuan yang baik karena lelucon tersebut membuat suasana menjadi santai sekaligus menekankan bahwa negosiasi membutuhkan kesabaran. Menggunakan sedikit humor yang tidak menyinggung siapapun seperti lelucon kuda poni tersebut kerap merupakan cara yang baik untuk memulai suatu negosiasi. Membangun hubungan dengan pihak lawan dan menggiring diskusi tersebut ke tingkat yang lebih manusiawi dan pribadi dengan menggunakan gaya negosiasi lama di mana kepribadian tidak diperhitungkan dan kedua pihak mengurung diri mereka pada posisi-posisi spesifik dan berjuang untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari pihak lawan, bahkan tidak sampai mendekati keuntungan atau kesuksesan yang diperoleh negosiasi ala Trump yang selalu berupaya keras membiarkan pintu tetap terbuka untuk negosiasi lebih lanjut jika dibutuhkan. Subbab pertama, aturan fundamental, jangan terima apapun begitu saja. Sebagai seorang negosiator yang cerdas, Anda harus memverifikasi semua hal. Anda harus membuat berbagai asumsi dan menggodok fakta-fakta yang diberikan kepada Anda di sepanjang fase negosiasi manapun. Tetapi sebelum semua itu diuji keakuratannya, jangan begitu saja mempercayainya. Anda harus terus-menerus menguji setiap asumsi Anda untuk menemukan tingkat di mana asumsi tersebut benar atau salah. Ini adalah aturan fundamental dari negosiasi ala Trump. Sebagian informasi yang akan diberikan kepada Anda tidak akan seperti yang terlihat. Informasi itu sebagian benar dan sebagian salah. Kuncinya adalah memulai dengan keyakinan bahwa semua asumsi dan estimasi Anda tentang pihak lawan itu salah dan kemudian Anda akan dengan senang hati mengetahui bahwa sebagian dari itu benar. Apakah ini berarti Anda sebaiknya tidak mempercayai orang lain atau percaya dengan apa yang mereka katakan? Tentu saja tidak. Anda membangun kepercayaan dan menilai kejujuran melalui proses diskusi dan negosiasi. Tetapi jangan pernah mulai dengan menerima segala sesuatu dari pihak lawan begitu saja. Sebagai contoh, jika saya hendak terjun ke dalam negosiasi real estate, asumsi awal saya mungkin adalah pihak lawan ingin menjual gedung tertentu di harga yang ada di dalam benak mereka dan bahwa saya adalah pembeli yang tepat. Namun saya masih perlu menguji asumsi yang bahkan sangat mendasar ini. Pertanyaan berikut ini baik diajukan. Berapa lama Anda menjadi pemilik properti ini? Mengapa Anda ingin menjualnya sekarang? Apa yang membuat Anda beranggapan bahwa nilainya tepat seperti yang Anda minta? Siapakah pemilik sesungguhnya dari properti ini? Berapa banyak hipotek untuk properti ini dan siapa saja yang memegang hipotek tersebut? Jawaban-jawabannya dan cara jawaban tersebut diberikan pasti akan memengaruhi strategi negosiasi Anda.
Berikut ini satu contoh mengenai cara menguji asumsi dan menganalisis fakta-fakta yang disodorkan kepada Anda oleh pihak lawan pada suatu negosiasi. Misalnya, sebuah properti dijual dengan harga 3 juta US dollar pas. Mengingat harga tersebut tercatat sebagai harga pas, sebagian besar orang akan berasumsi bahwa itulah harga yang harus dibayar untuk membeli properti tersebut. Titik. Namun dari pengalaman, saya tahu bahwa harga yang tercantum itu kerap hanya sebagai cara wiraniaga untuk menguji pasar. Saat saya menjadi konsultan real estate di Edwards S. Gordon Company, seorang pialang yang bekerja di sana memberitahu bahwa ia telah melihat apartemen yang ia sukai dan apartemen tersebut tercatat di harga 3 juta US dollar pas. Ia bertanya kepada saya berapa yang harus ia tawar untuk membeli apartemen tersebut. Saya bertanya kepadanya, berapa harga penawaran yang Anda pikirkan? Ia menjawab, saya ingin menawar 2,6 juta dan siap membayar 2,8 juta. Bagaimana menurut Anda? Ia terkejut ketika saya berkata, saya akan menawar 1,2 juta. Itu gila, katanya. Mereka akan tersinggung karena penawaran tersebut terlalu rendah. Saya menjelaskan, hal terburuk yang dapat terjadi adalah bahwa mereka akan menolak penawaran Anda mentah-mentah dan tidak bersedia mendiskusikannya lebih lanjut. Namun, mungkin saja mereka akan mulai bernegosiasi untuk berupaya menemukan harga yang sama-sama dapat diterima. Coba saja dan lihat apa yang terjadi. Ia mengikuti saran saya dan akhirnya bisa membeli apartemen itu dengan harga 2,4 juta, 400.000 lebih rendah dibandingkan harga yang bersedia ia bayar dan 600.000 di bawah harga pas yang 3 juta. Subbab berikutnya, fakta penting untuk diingat. Jangan percaya pada semua hal yang ditulis atau dikatakan seseorang. Ada satu kalimat terkenal dari HMS Pinafore, karya Gilbert dan Sullivan. Segala sesuatu jarang seperti apa yang terlihat, atau susu skim, susu tanpa krim menyamar sebagai krim. Asumsi apapun yang Anda buat berdasarkan sesuatu yang Anda dengar, lihat, simpulkan, atau diberitahu orang bisa saja salah sama sekali. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu saat memulai negosiasi dengan seorang konglomerat real estate terkenal di New York. Ketika saya diantarkan ke ruangan kantornya yang luas, ia tengah berbaring di sofa dengan mengenakan topi jerami tua. Ia bahkan tidak berdiri dan menyambut saya. Hal pertama yang ia katakan adalah, percayalah, saya akan selalu membuat kesepakatan yang adil. Begitu ia membuat pernyataan tersebut, saya tahu ia berbohong. Seseorang tidak perlu memberitahu saya bahwa ia dapat dipercaya untuk bertindak adil. Ia seharusnya meyakinkan saya melalui tingkah lakunya di sepanjang negosiasi. Ini adalah susu skim yang menyamar sebagai krim. Lanjut, kekhawatiran dan harapan memengaruhi persepsi kedua pihak. Jika seseorang khawatir bahwa segala sesuatu akan berjalan tidak semestinya pada suatu transaksi, ia akan menjadi seorang negosiator yang diselimuti oleh ketakutan dan keraguan. Kekhawatirannya akan terlihat di sepanjang negosiasi, membuatnya lemah dan menunjukkan antusiasme berlebihan untuk membuat kesepakatan. Kekhawatiran tersebut meletakkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Sikap dan gagasan yang telah terbentuk sebelumnya dari pihak manapun akan mencemari keseluruhan negosiasi. Sebagai contoh, mari kita asumsikan Anda memasuki negosiasi dengan perasaan takut bahwa Anda tidak akan mampu merampungkan transaksi tersebut tepat waktu. Atasan memberi Anda tenggat waktu 1 pekan, jadi Anda sudah berada di dalam posisi yang tidak menguntungkan. Anda bekerja di bawah tekanan yang berat. Jika tidak ada yang terjadi dalam kurun waktu 1 pekan, Anda harus menjelaskannya kepada atasan Anda yang mungkin akan merasa tidak senang dengan kinerja Anda.
Batas waktu yang ditetapkan tersebut menghambat kemampuan Anda dalam bernegosiasi. Satu solusi yang dapat diminta dari atasan Anda. Mengapa 1 pekan begitu penting? Jika ia bertahan dengan batas waktu tersebut, katakan kepadanya bahwa Anda melakukan yang terbaik, tetapi Anda mungkin tidak akan mendapatkan transaksi paling menguntungkan yang mungkin tersedia. Mungkin Anda dapat meyakinkan dirinya bahwa ada lebih banyak yang bisa diraih dengan berjalan perlahan dan bernegosiasi secara hati-hati. Sadari bahwa kekhawatiran dan harapan memengaruhi tindakan semua orang, tetapi carilah cara untuk meminimalkan kekhawatiran dan harapan tersebut. Lanjut, salah untuk berasumsi bahwa pihak lawan tahu apa yang Anda ketahui. Sekarang mari kita lihat asumsi pihak lawan. Selama proses negosiasi, saya memverifikasi asumsi saya mengenai pihak lawan dan saya berasumsi bahwa mereka juga tengah menyelidiki saya. Apa yang mereka ketahui tentang tujuan negosiasi saya? Pihak lawan mungkin tidak tahu apa-apa, tetapi mereka akan beroperasi berdasarkan rangkaian asumsi mereka sendiri. Jadi mungkin akan benar-benar mendesak bagi saya untuk membuat kesepakatan penjualan properti pada akhir bulan ini. Saya tidak ingin mereka mengetahui hal tersebut karena itu dapat benar-benar menghambat kekuatan saya dalam bernegosiasi. Jika saya salah berasumsi bahwa mereka sudah tahu kondisi saya yang menyedihkan ini, saya akan bernegosiasi dengan cara yang sesuai dengan kondisi tersebut. Biarkan mereka menemukan faktor-faktor yang akan memengaruhi strategi negosiasi saya. Jangan bersikap membantu dan dengan sukarela memberikan informasi apapun yang dapat digunakan melawan Anda. Bahkan, pada situasi sulit seperti itu, Anda dapat menawarkan cukup banyak informasi yang tidak benar-benar menyingkap kelemahan posisi Anda. Anda dapat bersikap ramah dan pada waktu yang bersamaan bersikap keras. Anda dapat bersikap terbuka dan jujur, tetapi masih tetap mengendalikan apa yang dipelajari pihak lawan mengenai Anda. Hal ini terjadi dalam negosiasi yang berlangsung ketika sejumlah koran memuat judul utama yang menghubungkan kepribadian Donald Trump dengan kemungkinan bangkrutnya korporasi yang merupakan pemilik kasino di Atlantic City. Pihak lawan merasa gugup karena mereka ragu apakah Trump dapat memenuhi persyaratan finansial dari transaksi yang tengah dipertimbangkan tersebut. Kendati tidak membantah kemungkinan kasino-kasinonya akan bangkrut, Donald menjelaskan bahwa kasino tersebut tidak sampai 3% dari keseluruhan aset yang dimilikinya. Ia setuju bahwa mungkin memang dibutuhkan keringanan dari bunga 17,5% untuk obligasi senilai lebih dari 1 miliar US dollar yang telah dikeluarkan korporat tersebut. Pembayaran bunga yang luar biasa besar itu mulai melumpuhkan kegiatan operasional. Namun demikian, pendirian yang tegas dalam bernegosiasi dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Jika pihak lawan telah melakukan pekerjaan rumah mereka, tingkat kekhawatiran terhadap kondisi finansial Trump bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah. Namun demikian, fakta bahwa mereka percaya dengan apa yang mereka baca di koran tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut menunjukkan kepada kita taktik apa saja yang mungkin akan berhasil dengan mereka di dalam proses negosiasi. Di saat Anda memeriksa asumsi Anda dan memverifikasi apa yang Anda ketahui atau yakini mengenai pihak lawan, ingatlah bahwa ini adalah jalan dua arah. Mereka juga tengah melakukan hal yang sama. Tetapi mereka melakukannya dengan cara mereka sendiri. Kadang seperti di dalam kasus ini akan cukup membantu jika kita mengetahui apa jalan mereka itu. Subbab berikutnya, berhati-hatilah dengan aura legitimasi. Di antara semua kesulitan yang muncul di dalam negosiasi manapun, aura legitimasi sejauh ini merupakan yang terburuk.
Saya dapat menggolongkan kesulitan-kesulitan lainnya sebagai lubang di jalan. Tetapi, saya akan mengibaratkan aura legitimasi sebagai Grand Canyon. Aura legitimasi ini tidak hanya digunakan oleh dukun, penjual minyak ular, penipu, dan karakter gelap lainnya, tetapi juga oleh tokoh serba ada, pedagang, dan pengacara yang menyandang nama baik. Aura legitimasi ada di mana-mana. Edisi terbatas, obral tutup bisnis, diskon terakhir, nilai retail 500 US dollar, harga kami 250. Tinggal 2 unit. Hanya beberapa contoh. Apabila Anda bertanya-tanya mengapa saya memasukkan pengacara di dalam daftar tersebut, saya harus mengakui bahwa saya juga menggunakan aura tersebut pada praktik real estate saya. New York Real Estate Board mendistribusikan formulir yang berjudul Standard Form of Office List of the Real Estate Board of New York. Formulir tersebut memiliki ukuran tertentu, bentuk yang mudah dikenali, dan sudah umum digunakan oleh pengacara real estate di New York. Saya telah membuat dan mencetak versi yang berbeda untuk saya gunakan sendiri, yang kelihatannya mirip seperti formulir NYREB tersebut, tetapi saya memodifikasi beberapa klausa untuk membuatnya lebih menguntungkan bagi pemilik tanah yang merupakan klien saya. Formulir saya berjudul Standard Form of Office Lease. Saya tidak menyingkap maupun menyembunyikan fakta bahwa itu merupakan formulir standar yang disesuaikan secara khusus untuk saya. Saya tidak ingat berapa banyak pengacara yang mewakili pihak penyewa yang memberitahu klien mereka bahwa formulir saya adalah formulir standar yang sudah mereka kenali sepenuhnya dan menerimanya tanpa banyak perubahan. Formulir tersebut begitu berhasil sehingga saya membuat 2 versi lain dari formulir standar. ROS yang diadaptasikan secara khusus untuk berbagai bangunan yang berbeda. Aura tersebut berhasil karena terdapat kepercayaan umum di antara semua negosiator yang tidak berpengalaman bahwa segala sesuatu benar-benar merupakan apa yang diindikasikan oleh seseorang. Jika sesuatu berjudul formulir standar, mereka akan mempercayai bahwa itu memang formulir standar. Sebagai contoh, sebuah iklan mencantumkan harga rumah 4.000 US dollar. Karena tercetak dengan jelas di sana, harga tersebut memiliki aura legitimasi. Orang kerap percaya bahwa harga tersebut mendekati harga yang dibutuhkan untuk membelinya. Yang benar, harga yang diindikasikan di dalam iklan tersebut mungkin tidak memiliki kaitan atau sama sekali tidak berkaitan dengan harga aktual yang akan diterima penjual. Namun aura tersebut berlaku untuk semua hal. Sebuah koran terkemuka memuat artikel yang menuliskan bahwa harga real estate tengah anjlok dan menyinggung survei oleh satu otoritas terkenal sebagai dasar dari kesimpulan tersebut. Para pembaca yang tidak menaruh curiga percaya bahwa artikel itu benar karena reputasi dari koran tersebut. Nah, tanpa mengetahui detail-detail pelaksanaan survei tersebut dilaksanakan. Mereka bersedia untuk menerimanya sebagai kebenaran. Padahal pada kenyataannya mungkin saja merupakan hasil dari metode pengujian yang buruk. Upaya untuk melihat di balik aura legitimasi memungkinkan Anda melakukan 2 hal. Pertama, Anda bebas mempertanyakan apa yang telah ditulis oleh seseorang karena Anda memahami cara aura tersebut bekerja untuk meyakinkan orang lain, bukan mempertanyakan. Kedua, Anda dapat belajar menggunakannya sebagai alat yang sangat efektif pada negosiasi manapun. Sebagai contoh, jika Anda mengendalikan dokumentasi dan memasuki suatu negosiasi dengan menggunakan dokumen-dokumen Anda memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Formulir Anda menjadi titik awal dari semua yang luar biasa. Formulir Anda menjadi titik awal dari semua diskusi selanjutnya.
Anda tahu apa yang Anda masukkan dan apa yang Anda hapus. Pihak lawan hanya dapat melihat apa yang Anda masukkan. Mereka harus mencari tahu sendiri apa yang tidak Anda cantumkan. Berurusan dengan sesuatu yang tidak Anda lihat jauh lebih sulit. Jika Anda ingin menjadi seorang negosiator yang terampil, Anda harus mengembangkan kemampuan untuk melakukan keduanya. Aura legitimasi dapat bekerja dengan baik untuk dan demi keuntungan Anda, begitu Anda memahami dan menyadari efektivitasnya. Atau jika tidak, aura tersebut dapat menjadi luar biasa merusak saat Anda tidak menyadarinya. Aura ini begitu penting sehingga saya akan membahasnya lagi nanti. Lanjut. Identifikasi orang-orang penting yang terlibat pada negosiasi tersebut. Agar dapat bernegosiasi secara efektif, Anda harus mengidentifikasi orang-orang penting pada negosiasi tersebut, sekaligus peran dan motivasi mereka. Tanpa pengetahuan tersebut, Anda berjalan dalam kegelapan. Apakah para pembuat keputusan berada di dalam ruangan itu? Apakah Anda pernah berbicara dengan mereka? Ini adalah pertanyaan penting yang harus dijawab sebelum Anda memulai sesi negosiasi manapun. Sebagian negosiasi dilaksanakan dengan menggunakan apa yang saya sebut sebagai kurir atau pembawa tombak, yang peran serta otoritas mereka sangat terbatas. Begitu Anda mengetahui hal ini, gunakan mereka hanya untuk tujuan menyampaikan pesan Anda kepada atasan mereka. Jangan pernah bernegosiasi dengan mereka secara mendalam, karena mereka tidak punya wewenang untuk membuat keputusan akhir. Pada titik tertentu, Anda harus mendesak agar dapat berbicara langsung kepada orang yang dapat membuat semua keputusan penting. Kadang, orang penting bisa saja berada di dalam ruangan, tetapi mereka hanya mendengarkan. Cari tahu siapa saja mereka dan mengapa mereka ada di sana. Jika kepala bagian akuntansi atau penasihat umum hadir, ia mungkin tidak akan berpartisipasi secara langsung di dalam negosiasi tersebut. Tetapi kesepakatan akhir mungkin membutuhkan anggukan kepala tanda setuju dari mereka. Jika Anda memasuki negosiasi besar, yaitu negosiasi yang mungkin melibatkan banyak orang dari setiap pihak, para pengacara, akuntan, pakar, konsultan, Anda harus mencamkan di dalam hati siapa saja orang-orang yang terlibat. Negosiasi ala Trump melibatkan sikap yang sangat terorganisasi dalam hal mengumpulkan informasi tentang orang-orang dari pihak lawan. Pada pertemuan pertama, buatlah tujuan untuk mengetahui nama dan peranan dari orang-orang yang akan bernegosiasi dengan Anda. Selanjutnya, jika Anda memiliki lebih banyak informasi, buatlah catatan dan observasi mengenai kehidupan pribadi dan profesional dari orang yang harus Anda hadapi. Anda bisa membuat sejumlah dugaan mengenai apa fungsi mereka pada negosiasi tersebut. Seiring dengan berjalan waktu, Anda harus menengok catatan Anda dan memperbaruinya agar mencerminkan segala perubahan maupun kesalahan pada asumsi Anda. Pada setiap sesi, Anda akan mengetahui lebih banyak lagi. Gunakan informasi yang Anda kumpulkan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam strategi negosiasi Anda. Penting untuk menyimak motif dan perspektif dari setiap orang secara terpisah. Jangan hanya beranggapan bahwa pihak lawan memiliki satu sudut pandang saja. Setiap orang yang terlibat pada suatu transaksi melihat berbagai hal dari sudut pandang yang sedikit berbeda, tergantung pada peranannya dalam situasi tersebut secara keseluruhan. Jika Anda berurusan dengan seorang pialang real estate, Anda harus ingat bahwa ia mendapatkan komisi dari penjualan rumah. Ia tidak peduli apakah pihak wiraniaga mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan. Ia tidak peduli apakah pihak wiraniaga mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan atau apakah Anda mendapatkannya pada harga yang bersedia Anda bayar.
Ia tidak benar-benar tertarik dengan hal-hal tersebut. Ia hanya tertarik pada terjadinya transaksi. Namun demikian, ia akan berupaya untuk menangkis segala upaya dari Anda untuk meminta sesuatu yang kemungkinan besar akan ditolak oleh pihak wiraniaga. Saat ia menyampaikan permintaan Anda kepada si pemilik, ia akan berupaya meyakinkan si pemilik bahwa permintaan Anda tersebut memang sudah selayaknya. Jika setelah permainan pingpong ini Anda menghadapi jalan buntu dengan si pialang, Anda harus berjalan mengitari orang tersebut dan langsung bertemu langsung dengan si pemilik. Begitulah kadang-kadang cara kesepakatan akhir akan tercapai. Jika tidak, pihak-pihak yang terkait akan berjalan ke arah yang berlawanan. Ini hanya satu contoh, tetapi konsep itu berlaku di setiap negosiasi. Semakin banyak yang Anda ketahui tentang orang-orang yang terlibat dan apa yang menggerakkan mereka, semakin banyak bekal yang Anda miliki untuk membuat argumen-argumen yang efektif. Lanjut. 3 hal yang harus Anda ketahui tentang pihak lawan. Anda dapat mengetahui kisah pihak lawan, sekaligus motivasi dari setiap individu dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat menyelidik. Anda harus mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kekuatan yang mengendalikan cara setiap orang bernegosiasi. Hal ini mencakup 1. Kendala. Terdapat berbagai jenis kendala. Waktu, uang, atau reputasi hanya beberapa di antaranya. Sebelum Anda mengetahui parameter yang menurut rencana akan dioperasikan pihak lawan, Anda belum benar-benar memiliki pandangan yang jelas ke arah arena permainan. Dan Anda tidak akan memenangkan permainan kecuali Anda tahu seperti apa arena permainannya, aturan dari permainan tersebut, dan bagaimana permainan yang akan ditampilkan oleh pihak lawan. 2. Motivasi. Apakah orang-orang dari pihak lawan hanya sekadar melaksanakan perintah dari atasan mereka? Atau apakah mereka melihat negosiasi tertentu itu sebagai batu loncatan bagi karir mereka? Apakah mereka akan menghasilkan banyak uang jika transaksi tersebut berhasil? Apakah Anda dapat menemukan motivasi ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan menyenangkan seperti berapa lama Anda bekerja di perusahaan tersebut? Apa lingkup pekerjaan Anda? Jika saya menyetujui transaksi ini, apakah Anda akan berbaring di pantai Cancun, dan minum pina colada? Anda akan mengetahui banyak hal tentang orang lain dengan mengungkapkan ketertarikan pada mereka dan apa yang akan mereka dapatkan jika tercapai kesimpulan yang sukses. 3. Kelemahan negosiasi. Kelemahan ini memberitahu Anda banyak hal. Sekali lagi, Anda dapat menyingkap kelemahan-kelemahan ini dengan pertanyaan yang relatif sederhana. Apakah Anda sedang bekerja di lingkungan korporat ini? Kemana arah Anda pada perusahaan ini? Apakah Anda diberi wewenang untuk membuat keputusan aktual dalam hal ini? Jika kita tidak membuat kesepakatan, bagaimana hal itu akan memengaruhi Anda secara pribadi? Sebagian orang benar-benar akan membuka kartu mereka di atas meja, memberitahu Anda batas waktu, harga, dan persyaratan sesungguhnya yang harus mereka bawa kembali bersama mereka. Dan apa yang terjadi jika hal itu tidak terjadi? Jika Anda bernegosiasi dengan seseorang yang mudah untuk dibaca maksudnya, Anda mungkin sebaiknya mengundangnya untuk bergabung dalam permainan poker mingguan Anda. Hanya bercanda. Sementara itu, memastikan dan mengevaluasi keterampilan dalam bernegosiasi atau kelemahannya memberi Anda keuntungan yang jelas dalam menentukan hasil akhirnya. Lanjut, menyingkap kelemahan dan informasi tersembunyi. Jika Anda seorang pengamat, Anda dapat menangkap banyak isyarat halus dan bahkan menemukan kelemahan-kelemahan tersembunyi dari pihak lawan. Sebagai contoh, seorang wiraniaga terampil mungkin akan mengajukan pertanyaan sederhana, seberapa cepat Anda membutuhkan perangkat TV baru itu?
Anda menjawab bahwa Anda berencana untuk menggelar acara nonton bersama Super Bowl dan ingin menonton pertandingan tersebut di televisi baru tersebut bersama teman-teman Anda. Anda telah menunjukkan kelemahan dari pihak Anda yang akan digunakan melawan Anda dengan cara tertentu. Wiraniaga itu bisa saja mengalihkan Anda dari apa yang Anda sukai ke apa yang tersedia dalam waktu yang begitu singkat. Anda sudah berada di bawah kekuasaannya. Artinya, ia dapat membujuk Anda untuk mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang semula Anda antisipasi, atau membeli model standar atau variasi lainnya yang diciptakan oleh pikiran kreatifnya. Intinya adalah, Anda telah memberikan informasi yang menurut Anda tidak berharga, tetapi sebenarnya memiliki nilai yang luar biasa berharga bagi pihak lawan. Taktik yang berbeda mungkin dengan bertanya kepada wiraniaga, HD TV 50 inci seperti apa yang Anda miliki di gudang yang benar-benar layak dibeli? Sekarang gilirannya untuk menjawab. Ia berkata, berapa banyak dana yang bersedia Anda keluarkan? Anda menjawab, sekecil mungkin. Negosiasi tersebut berlanjut, tetapi Anda belum mengungkapkan maksud Anda. Itulah cara Anda sebaiknya bernegosiasi, melemparkan beban untuk menetapkan harga, menetapkan waktu, dan lain-lain kepada pihak lawan. Jika Anda adalah seorang pengamat, Anda dapat mengetahui bagaimana orang mengirim isyarat-isyarat tanpa bermaksud demikian. Pandangan sekilas, kegugupan, perubahan nada suara, melirik pasangan atau mitra kerja untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan. Semua indikator ini memberi Anda informasi yang berharga. Bahasa tubuh dapat menyingkapkan lebih banyak hal daripada yang Anda inginkan dalam suatu negosiasi. Seorang pria yang saya kenal senang mengendalikan jumlah waktu yang ia habiskan pada suatu pertemuan. Jika ia ingin mengakhiri pertemuan tersebut, ia akan melepas jam tangannya dan meletakkannya di meja di antara dirinya dan orang yang tengah berbicara. Tanpa berkata apa-apa, ia menyampaikan pesan yang jelas. Selesaikan pembicaraan ini dan mari kita akhiri pertemuan kita ini. Biasanya, orang menunjukkan kelemahan secara tidak sengaja dengan mengirim pesan-pesan halus ke pihak lawan. Jika Anda mengamati dan mendengarkan secara saksama, Anda akan mengetahui banyak hal tanpa perlu mengeluarkan sepatah kata pun. Jika Anda tengah berupaya untuk menemukan kelemahan pihak lawan, langkah yang cukup sering membantu adalah dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat tidak langsung. Misalkan saja, Anda menemui jalan buntu pada diskusi mengenai harga akhir. Anda dapat mengajukan serangkaian pertanyaan. Bagaimana jika? Bagaimana jika saya membayar semua secara tunai? Bagaimana jika saya membeli 5 buah perlengkapan bukannya 2? Bagaimana jika Harley-nya tetap saya pertahankan dan hanya menjual mobilnya kepada Anda? Anda juga dapat menyingkapkan informasi tersembunyi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan waktu, seperti bagaimana jika saya ingin menutup transaksi dalam waktu 6 bulan? Bagaimana jika sekarang saya membayar 50% dan sisanya tahun depan? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat memberi Anda informasi yang dapat Anda gunakan di wilayah lain dari negosiasi tersebut tanpa perlu mengajukan pertanyaan langsung yang akan menghasilkan jawaban yang tidak benar. Lanjut, mengeksploitasi kelemahan. Semua negosiator pasti ingin mendapatkan keuntungan. Begitu Anda menyingkap kelemahan dari pihak lawan, eksploitasilah kelemahan tersebut, sembari melindungi diri Anda dari pengeksploitasian kelemahan-kelemahan Anda. Menurut saya, Donald Trump tidak memiliki kelemahan dalam bernegosiasi, kecuali mungkin kenyataan bahwa ia tidak suka mendiskusikan detail-detail kecil. Ia tidak memiliki kesabaran untuk menangani dokumen-dokumen penting karena ia suka memfokuskan pada gambaran secara keseluruhan sebagai penggunaan yang lebih produktif dari waktunya.
Itu mungkin merupakan kelemahan bagi orang lain, tetapi baginya itu hanyalah caranya menjalankan bisnis. Ia memiliki staf yang berpengalaman dan terpercaya untuk menangani detail-detail dan mendiskusikan hanya hal-hal yang penting dengannya. Hal ini memungkinkan untuk berfokus pada banyak transaksi di saat yang bersamaan tanpa perlu tertahan pada salah satu transaksi saja. Sebagai seorang pembuat kesepakatan yang cerdas, Donald telah belajar untuk melihat hutan dan membiarkan ke bawah hanya melihat pohon-pohonnya. Saya kira ini adalah salah satu kunci suksesnya. Setiap negosiator yang baik harus belajar kapan harus mendelegasikan tugas dan kapan harus melakukan sesuatu sendiri. Jika ragu-ragu, delegasikan. Sebagian besar negosiator tidak memiliki kesadaran yang sama seperti ini dalam hal cara melindungi diri sendiri dari apa yang dapat dianggap sebagai kelemahan atau bagaimana mencegah cara pihak lawan menjalankan bisnis sampai menggagalkan transaksi tersebut. Misalkan saja, salah satu kelemahan Anda adalah cenderung terlalu banyak berbicara tentang detail-detail dari suatu transaksi dan Anda tengah bernegosiasi dengan seseorang yang berpikir seperti Donald Trump. Gambaran besar, visi, pemikiran ke depan. Namun, Anda menyadari bahwa ia tidak memiliki kesabaran terhadap hal-hal yang sepele. Jadi ketika Anda mulai mendiskusikan prediksi-prediksi secara detail dan halaman demi halaman penuh angka, Anda tahu apa kira-kira reaksinya. Anda harus mengekang antusiasme Anda dan berkata kepadanya, terdapat banyak detail kecil yang membosankan dan tidak akan saya beberkan kepada Anda karena waktu Anda terlalu berharga. Siapa yang sebaiknya saya hubungi di dalam organisasi Anda yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat? Mungkin ia akan lega mendengar Anda melakukan langkah tersebut. Namun, pada kenyataannya hal ini memberi Anda kendali sepenuhnya terhadap dokumentasi dan siapa yang akan membuat keputusan harian. Anda harus menyingkap siapa pembuat kesepakatan sesungguhnya untuk transaksi Anda, dan itu bukanlah bos itu. Kapanpun dianggap perlu atau tepat untuk mendelegasikan sesuatu, Anda harus dapat mempercayai keputusan dari orang yang Anda beri wewenang. Hubungan saya dengan Donald Trump adalah contoh yang sangat bagus mengenai hal ini. Ia mempercayai saya. Ini dilandasi oleh kerjasama selama bertahun-tahun, tetapi juga membutuhkan kemauannya untuk mendelegasikan tugas tanpa mengatur hal-hal mikro. Ia mungkin hanya tertarik dengan satu aspek dari suatu transaksi, tetapi ia mempercayai saya untuk menyampaikan apa saja yang penting kepadanya. Saya harus memutuskan apa yang akan menjadi hal yang penting baginya. Kami pernah terlibat dengan suatu transaksi yang melibatkan negosiasi dari kontrak sewa yang panjang dan rumit. Saya menghabiskan waktu berjam-jam selama berhari-hari untuk membahas detail-detailnya dengan pihak lawan. Trump sama sekali tidak melibatkan diri. Ketika seluruh kontrak sewa tersebut selesai, saya membawanya ke Trump dan berkata, "Tanda tangan di sini." Donald bertanya, "Berapa sewanya?" Saya berkata kepadanya, "Saya mendapat 35 US dollar per kaki persegi selama 10 tahun dari penyewa yang keras kepala." Donald berkata, "Itu bagus," dan menandatangani kontrak sewa setebal lebih dari 100 halaman tanpa membacanya. Ia hanya ingin tahu harga sewa yang akan ia terima. Ia tahu tanpa keraguan sedikit pun bahwa jika ada hal lain di dalam kontrak itu yang penting, saya akan memberitahukannya. Ia mempercayai orang seperti saya untuk melindungi kepentingan-kepentingannya dan untuk memastikan bahwa ia menyelesaikan suatu transaksi dalam kerangka waktu yang pantas. Saya tahu ia tidak akan pernah mengkritik saya hanya karena hal-hal kecil yang tidak dimasukkan atau dimasukkan di dalam dokumen tersebut. Kuncinya adalah ia tahu bahwa jika ada sesuatu yang penting yang perlu ia ketahui, saya akan berdiskusi dengannya.
Subbab berikutnya, 2 kelemahan umum. Ada 2 kelemahan umum yang menurut saya harus Anda waspadai. Mungkin Anda memiliki salah satu atau keduanya, tetapi jangan pernah memandang keduanya sebagai kelemahan. Yang pertama adalah ketidakmampuan untuk berfokus pada detail. Percayalah pada saya, jika saya mengatakan iblisnya ada di dalam detail. Mayoritas masyarakat menerima kata-kata dan frasa yang tidak jelas dengan menyematkan arti menurut pendapat mereka sendiri tanpa menyadari konsekuensinya. Maksud saya seperti ini, kata-kata seluruh biaya umum dan ongkos lainnya ditanggung oleh pembeli, atau bahasa serupa dapat ditemukan di banyak dokumen. Kata-kata tersebut begitu samar sehingga apabila terjadi sengketa, kata-kata itu dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda tergantung pada pihak mana yang melakukannya. Bagaimana dengan pernyataan yang kerap muncul pada berbagai kontrak? Tergantung pada kondisi umum yang tercantum di belakang. Orang yang memiliki keingintahuan yang cukup besar untuk melihat tulisan berhuruf kecil-kecil di belakang akan menemukan hal-hal yang sebagian besar di antaranya tidak penting. Namun demikian, di balik kata-kata itu mungkin terdapat hal yang sangat besar yang ingin diselipkan seseorang melewati Anda. Ingat, apa yang diberikan oleh tulisan besar di depan akan diambil oleh tulisan kecil di belakang. Jika Anda ingin menjadi negosiator yang sukses, paksakan diri Anda untuk membaca semua hal dengan saksama. Sebaliknya, tidak ada yang salah dengan menyembunyikan hal yang penting bagi Anda, tetapi mungkin tidak bisa diterima oleh pihak lawan di tempat yang tidak mudah terlihat. Jika hal tersebut terlihat dan ditanyakan oleh pihak lawan, diskusikan seperti biasa. Jangan pernah mengaku salah karena telah melakukan penipuan. Kelemahan kedua yang dimiliki oleh semua negosiator pemula adalah ketidakmampuan untuk menetapkan dan taat pada kerangka waktu yang ada pada setiap situasi negosiasi. Setiap transaksi dimulai pada waktu yang spesifik dan membangun momentum hingga tanggal penutupan yang telah ditetapkan bagi transaksi tersebut. Tidak seperti pertandingan olahraga yang dimainkan dalam durasi 60 menit atau lari maraton standar dengan lintasan sepanjang 26 mil. Saat bernegosiasi, Anda tidak punya jam pengukur waktu atau garis akhir untuk menuntun Anda. Hanya pengalamanlah yang dapat membantu Anda menetapkan kerangka waktu yang logis. Tetapi laju dan kesulitan dari negosiasi kerap akan memaksa dilakukannya revisi. Anda harus menetapkan jumlah waktu yang bersedia Anda habiskan untuk sembarang transaksi dan mengambil langkah-langkah yang pantas untuk memastikan bahwa alokasi waktunya tidak melampaui kecuali ada kondisi-kondisi khusus yang membenarkan adanya penambahan waktu tertentu. Di bab lain, saya akan menunjukkan cara mempercepat atau memperlambat suatu negosiasi jika dibutuhkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 3 dari buku Trump Negotiation. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 4 menjadi wiraniaga ulung. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga yang dibacakan bermanfaat dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membantu channel ini bertumbuh, yaitu dengan melakukan subscribe, like, komen, dan juga membagikan channel ini. Terima kasih telah membangun channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.